Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq. Esensi keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Dibawakan oleh Kakanda Andito Swiganyo. Kurang dan tidak lebih, sedikit dan tidak banyaknya dari NDP yang beliau obrolin sewaktu malam, di malam tenang itu, bahwasanya NDP itu dalam bab ini menyangkut individu terlebih dahulu, di mana individu terbentuk dari akalnya yang sebagai pembeda, mengimplementasikan dari lingkungannya. Jadi bukan semata-mata manusia itu terbentuk oleh lingkungannya, tetapi dia punya instrumen pusaka dia yang unggul, yaitu akal, dimana dengan instrumen ini beradaptasi dengan lingkungan, dia pun menjadi berbeda, karakter yang berbeda dengan individu-individu yang lainnya. Karena ini individu adalah organisme terkecil manusia yang dibedakan oleh instrumennya, yaitu akal. Nah, aktualisasi akal ini akan menciptakan dialektika, komunikasi antara individu dengan individu yang lainnya demi memunculkan atau mewujudkan adanya kesepakatan bersama. Sifatnya akal itu non material. Dia instrumen pembeda antara benar atau tidak benar. Sesuatu. Kemudian manusia dan manusia itu satu sama lain saling berkepentingan. Nah, hukum sebenarnya memang sejarah. Hukum sejarah kan dipegang biasanya oleh daripada pemenang. Siapa yang menang pada saat itu, dialah yang menguasai garis riwayat peristiwa sejarah. Dan sebagai manusia itu produk lingkungan. Keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Kita pun from the first kita awali dengan keadilan sosial. Keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Kita bongkar dulu kata Kakanda Andito ini. Adil itu apa? Keadilan atau adil itu katanya setara, dimana keadilan ini bersifatnya dia adil itu lebih utama daripada kebaikan. Adil yang kualitas, adil yang berkualitas itu akan menciptakan kemutlakan pembeda antara menempatkan sesuatu itu setara dengan potensinya. Jadi adil ini dengan individu terhadap individu yang lain itu adalah relasi manusia yang saling berkebutuhan dari berbagi kerjanya, bagi untung, dan dari circle segitiga itu saling berkebutuhan, bagi kerja,
bagi untung, saling berkebutuhan, teruslah seperti itu. Nah, kemudian keadilan sosial. Karena pengetahuan paling rendah itu lebih berkecenderungan pada sifat hewani, ya. Berpengetahuan kepada ranah teknis. Pengetahuan yang tinggi adalah pengetahuan berbicara esensi fungsional kebermanfaatan yang nantinya akan menuju kepada tujuan. Pengetahuan tertinggi itu melepasnya pengetahuan atau sesuatu hal yang memberatkan dia selama hidup itu menggantikan dengan kekuatan spiritual yang menjadi landasan manusia bernilaikan keadilan sosial. Pengetahuan spiritual itu tujuan manusia tertinggi sebenarnya. Karena kualitas manusia itu kan ada 4, kata Bang Andito. Ada yang baik, dia menurun kepada keburukan. Ada yang buruk menuju kebaikan, ya, human Illuminati gitu. Dia tercerahkan. Yang ketiga itu dia buruk bertransformasi dengan keburukan, dia stagnan, buruk kepada yang buruk. Dan yang keempat itu adalah klasifikasi suci, bisa dibilang baik, bertransformasi tetap kepada yang baik, berubah lagi kepada yang lebih baik. Dan saya rasa dari klasifikasi keempat ini itu yang paling susah untuk digapai, yaitu kualitas manusia yang keempat. Sebutlah dengan spekulasi bahwa mereka itu para nabi, rasul, orang-orang pilihan Tuhan. Kembali kepada apa ini? Ekonomi sekarang, ya. Jadi kita itu dengan sesama secara tidak langsung dengan adanya konektivitas, komunikasi, interaksi, kita membentuk kontrak saling membutuhkan. Saling membutuhkan ini dalam skala ekonomi, yakni ekonomi kan cara pemenuhan kebutuhan manusia, yang dimana manusia ini dia berproduksi dan berkonsumsi dia. Kata Master Acep, sebenarnya dalam bab ini keadilan sosial dan keadilan ekonomi sudah senantiasa dikasih kisi-kisinya sama Cak Nur, yaitu sholat dan zakat. Sholat pun aspek prioritasnya itu nanti terimplikasikan kepada sesama dan menuju sosial. Kemudian zakat pun menjadi berpendidikan akan kepedulian edukasi sesama di kaum, ya, penghilang kesenjangan sosial. Jadi tidak ada nanti statement si kaya dan si miskin gitu. Demikian mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum.